Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu dimanapun berada, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baik Bapak dan Ibu, untuk lebih lanjut, mari kita simak dan cermati bersama ulasan dalam video berita ini hingga akhir, agar supaya Bapak dan Ibu dapat memperoleh informasi atau berita secara lengkap dan tidak gagal paham. DPR RI revisi Undang-Undang Pengangkatan P3K, 400.000 tenaga honorer yang tidak kebagian formasi akan bernasib begini. DPR RI akan segera merevisi Undang-Undang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi P3K. Sebagaimana diketahui bahwa pengangkatan P3K 2024 difokuskan untuk menuntaskan nasib tenaga honorer khususnya yang sudah masuk database BKN. Dari 1,7 juta tenaga honorer yang masuk database BKN, ternyata hanya 1,3 juta tenaga honorer yang mengikuti seleksi P3K 2024. Sedangkan sisanya, sekitar 400.000 tenaga honorer tidak mengikuti seleksi P3K karena mengikuti seleksi CPNS dan tidak ada formasi dari pemerintah daerah. Salah satu faktor yang mengakibatkan banyak tenaga honorer database BKN tidak kebagian formasi adalah terbatasnya usulan jabatan P3K dari Pemda. Hal tersebut lantaran terjadi keterbatasan anggaran untuk penggajian tenaga honorer di lingkungan Pemda. Terkait hal ini, Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Nasdem M. Rifki Nizami Karsayuda bertekad untuk merevisi Undang-Undang Pengangkatan P3K. Revisi undang-undang tersebut akan dilakukan khususnya terkait dengan hubungan keuangan pusat dengan daerah. Hal tersebut lantaran dalam undang-undang tersebut disebutkan persentase penggajian atau belanja pegawai hanya boleh 30% dan tidak boleh lebih. Untuk itu maka DPR RI akan melakukan ikhtiar untuk menaikkan persentase penggajian sehingga persoalan tenaga honorer akan tuntas. Dengan kebijakan tersebut diharapkan persoalan tenaga honorer bisa tuntas dan pemerintah tetap bisa membuka rekrutmen ASN untuk fresh graduate. Di sisi lain, anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera sempat mengusulkan cara yang bisa ditempuh untuk menyelamatkan nasib tenaga honorer yang tidak kebagian formasi akibat keterbatasan anggaran gaji. Adapun cara tersebut adalah Menpan RB dan Menteri Keuangan duduk bersama untuk mendiskusikan anggaran khusus untuk tenaga honorer tersebut. Sehingga nantinya untuk tenaga honorer yang gajinya tidak tercover Pemda akan mendapatkan anggaran khusus dari pemerintah pusat. Untuk mengetahui update berita terbaru terkait tenaga honorer, jangan lupa untuk terus ikuti perkembangannya dalam channel ini, dengan cara tekan tombol subscribe. Demikian informasi atau berita singkat yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa.